Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi di channel YouTube Gamakola. Kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Fiqhul Hukumatil Islamiyah Bainas Sunnah wa Syiah wa Qiraati fi Fikrit Tauratil Iraniyah. Kurang lebih terjemahnya adalah fikih pemerintahan Islam antara sunnah dan syiah dan membaca pemikiran revolusi Iran. Buku ini dikarang oleh Dr. Taufik Muhammad Asyawi. Buku ini dicetak pertama kali tahun 1995 Masehi atau 1415 Hijriah dan penerbitnya adalah Mansuratul Asril Hadits. Baik. Yang menarik dari buku ini karena buku ini diproyeksikan menjadi jembatan dialog antara Sunni dan Syiah. Kenapa? Karena selama ini kita maklumi bersama bahwa Sunni dan Syiah itu selalu bertolak belakang, seperti minyak dan air lah. Banyak hal selalu berbeda, tetapi ada juga sih sebetulnya persamaannya. Dan salah satu hal yang mencolok perbedaan antara Sunni dan Syiah adalah dalam hal mengangkat pemimpin. Menurut Syiah yang namanya mengangkat pemimpin adalah dengan cara wasiyah atau istikhlal. Sementara menurut Sunni bahwa yang namanya mengangkat pemimpin adalah dengan cara baiat. Nah, makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib menurut Syiah adalah wasiat yang dimandatkan oleh Rasulullah. Sementara menurut Sunni Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah bukti atau perwujudan dari praktik konsep syura atau musyawarah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita cerita sedikit dulu ya bahwa konsep wasiat atau istikhlaf yang dikemukakan oleh kaum Syiah ini menghadapi permasalahan yang luar biasa, yaitu ketika di era kepemimpinan Iran, yaitu yang dipimpin oleh Shah Reza. Dan pada waktu itu Shah Reza tidak disukai oleh umat Islam karena dianggap tidak mendirikan negara Islam dan lebih dekat dengan Barat. Di saat yang bersamaan kaum Syiah ini merasa bahwa pemimpin mereka yang hasil proses wasiyah yaitu Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar telah dinyatakan hilang sekitar tahun 260 Hijriah. Dan mereka meyakini bahwa Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar ini akan kembali di akhir zaman. Nah, di tengah-tengah kondisi dilematis, yaitu dilematisnya adalah satu sisi mereka tidak menyukai kepemimpinan Shah Reza, di sisi lain pemimpin mereka yaitu Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar itu menghilang. Nah, untuk menjawab permasalahan dilematis tersebut, Imam Ayatullah Khomeini menawarkan konsep wilayatul faqih. Sederhananya bahwa konsep wilayatul faqih ini yaitu cara memilih pemimpin dengan tidak wasiat. Jadi tidak biasanya kan. Nah, kenapa Ayatullah Khomeini memimpin konsep wilayatul faqih ini? Karena sebagai solusi atas posisi dilematis di atas tadi. Satu sisi mereka tidak menyukai Shah Reza dan di sisi lain pemimpin yang menurut mereka sah secara syar'i yaitu Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar menghilang. Jadi konsep wilayatul faqih ini hanya sebagai pengisi kekosongan. Menurut pandangan penulis buku ini yaitu Dr. Taufik Muhammad Asyawi, bahwa teori wilayatul faqih yang dicetuskan oleh Khomeini ini berpotensi menerima konsep baiat dan syuro yang dicetuskan oleh Sunni. Jadi titik temunya antara Sunni dan Syiah ini adalah ya itu tadi, konsep syuro itulah. Pada titik syuro inilah yang diharapkan ada titik temu seperti itu. Dalam kajian komparasinya, penulis berpegang pada buku fikih khilafah karya Abdul Razak Sanhuri sebagai referensi fikih politik Sunni, sementara dari Syiah
penulis berpegang pada buku Al-Khilafah Al-Islamiyah wal Wilayatul Faqih karya Khomeini. Nah, nah buku perlu diketahui oleh teman-teman bahwa buku Wilayatul Faqih karya Khomeini ini telah berhasil menginspirasi lahirnya revolusi Iran pada tahun 1979 dengan tumbangnya rezim Shah, gitu ya, rezim Shah Reza gitu tadi. Dan kemudian lahirlah negara Republik Islam Iran. Itu saja sahabat-sahabat sekalian sebagai review sedikit tentang buku Fiqhul Hukumatil Islamiyah Baina Sunnah wa Syiah wa Qiraati fi Fikri Thawratil Iraniyah. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin membaca buku ini, silahkan datang ke Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, Desa Cisatu, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Mari kita ngopi kopdar sambil baca-baca buku lah, seperti itu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.